Ya masih di 107.7 FM Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Mitra JC kita bisa hadir kembali menemani ruang dengar Anda di edisi 2 September 2021. Dan tentunya kita masih dalam suasana bahagia ya Mitra. Dan tentunya pada kesempatan hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kita akan masuk ke acara sosialisasi mengenai vaksinasi ya. Kira-kira apa dan bagaimana, karena 3 narasumber yang Bang Dipo hari ini bersamai insya Allah akan membahas mengenai seputar COVID-19 dan bagaimana juga sosialisasi dari tokoh agama untuk mengatasi dan untuk menghimbau masyarakat untuk segera vaksin yang belum vaksin. Nah, Mitra JC, pada kesempatan hari ini kita juga disiarkan melalui Radio JC di 107.7 FM, kemudian juga di channel YouTube kami Jakarta Islamic Center. Baik, langsung saja sudah hadir bersama kita di sini ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Arif Wahyudi selaku Wakil Kasudin Kesehatan Jakarta Utara. Kita akan sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Dr. Arif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Senang dari Mas Dipo ya. Iya. Alhamdulillah senang sekali kita bisa hadir lagi di Radio JC di 107.7 FM. Sebelumnya kita juga pernah ketemu ya Dok ya? Iya. Ya waktu pas di awal-awal vaksin kalau nggak di Pandemi. awal-awal COVID pandemi gitu ya, Iya. dan memberikan sosialisasi yang sama. Nah, nanti pembahasan kita lebih beda bagaimana ini kaitannya dengan COVID-19, populasi umum secara keseluruhan, sekaligus juga bagaimana nanti mengantisipasi adanya virus COVID varian baru jikalau memang ada. Nah, ini bagaimana? Insya Allah nanti kita akan bahas di kedepannya. Kemudian kita juga akan menyapa ada Pak Suwardi selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara. Kita akan sapa. Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. apa kabar Pak Suwardi? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di sini ya di Radio JC bersama Ketua DMI Jakarta Utara. Hari ini kita juga akan membahas mengenai sosialisasi peran tokoh agama dalam mengajak masyarakat Jakarta Utara untuk melaksanakan vaksin ya. Dan ketiga narasumber kita adalah Pak Makmun selaku Wakil Camat Tanjung Priuk yang nanti akan membahas tentang pelaksanaan vaksin. Assalamualaikum Pak Wakil Camat. Waalaikumsalam Mas Dipo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, masih sehat sampai saat ini. Alhamdulillah, harapan kita semoga selalu sehat walafiat ya. Baik, ini karena waktu kita juga sangat singkat sekali nih Pak. Jadi Bang Dipo langsung aja masuk ke tema kita hari ini tentang sosialisasi mengenai vaksin, kemudian juga PPKM dan bagaimana juga himbauan serta menyikapi selaku tokoh agama yang nanti akan disampaikan juga oleh Pak Suwardi mengenai hal ini. Mungkin kita berikan waktu 20 menit untuk Dr. Arif selaku Wakil Kasudin Kesehatan begitu ya, membahas mengenai sharing tentang COVID-19. Nah, pertanyaannya gini Pak Dokter, apakah orang yang sudah divaksin ini masih bisa nggak menularkan COVID-19? Nah, kemudian efeknya apa sih? Nah, sekarang kan banyak banget nih hoax-hoax yang ada gitu ya, tentang entah itu AstraZeneca, kemudian juga Pfizer ya, dan lain-lain. Nah, itu kami persilahkan untuk Dr. Arif menjelaskan mengenai hal tersebut. Baik, makasih Mas Dipo dan para pendengar semuanya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Semoga dalam waalaikumsalam keadaan sehat semuanya. Amin. Memang benar apa yang disampaikan Mas Dipo. Kita saat ini telah lagi berupaya ya, istilahnya berupaya sekuat mungkin semua elemen masyarakat, pemerintah, swasta dan sebagainya untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Kita banyak upaya istilahnya, mulai dari tracing, testing, isolasi, dan yang paling pentingnya adalah bagaimana untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, selain itu kita juga perlu berupaya melalui percepatan vaksinasi di masyarakat. Kenapa kok perlu vaksinasi ini? Vaksinasi ini diperlukan dalam rangka untuk bagaimana menumbuhkan kekebalan atau imunitas bagi semua warga. Biasanya kekebalan yang didapat tidak hanya individu, tetapi kita pengen adanya kalau kita pernah dengar herd immunity ya, misalnya kekebalan kelompok. Artinya dengan kekebalan semua orang ini
bisa melindungi seseorang yang mungkin di dalamnya ada yang resiko potensi tertular COVID, yang misalnya lansia, yang punya komorbid dan sebagainya. Dengan adanya orang-orang yang sudah kebal terhadap COVID karena diimunisasi tersebut, maka dia akan terlindungi. Kalau kita umpamakan seperti kalau waktu dalam hujan-hujanan, keadaan hujan, satu orang nggak bawa payung, kemudian ada 10 orang di sampingnya yang bawa payung. Tentunya semakin banyak orang yang bawa payung, orang yang nggak bawa payungnya akan terlindungi dengan bisa nebeng lah istilahnya gitu dengan yang bawa payung. Itu gambaran secara kasarnya gitu. Nah, memang tadi disebutkan atau ditanyakan Mas Dipo ya, kenapa setelah diimunisasi masih ada orang misalnya yang setelah divaksin ya, masih ada orang yang terkena COVID dan sebagainya. Memang vaksinasi ini tidak menjamin 100% orang bebas COVID. Dengan adanya vaksinasi COVID ini diharapkan angka kesakitan, angka kematian karena COVID-19 ini bisa turun. Kalau kita lihat kondisi sekarang, ada penelitian ya yang menyatakan bahwa orang yang sudah divaksin ini ternyata bisa menurunkan angka kesakitan dan kematiannya. Kalau orang yang sudah dosis 1 bisa menurunkan sampai 37%, sekitar itu. Kalau yang sudah dosis 2 bisa di atas 70%. Artinya dengan adanya vaksinasi ini sangat bermanfaat sekali bagaimana untuk mengurangi tingkat keparahan dari orang yang terpapar COVID-19. Nah, bagaimana orang yang terpapar COVID-19 ya tentunya jangan sampai terpapar ini ya harus menjaga protokol kesehatan. Intinya tidak hanya satu langkah, tapi berbagai macam langkah itu harus dikerjakan, mulai dari protokol kesehatan hingga vaksinasi COVID-19 ini. Iya, artinya vaksin itu bukan mencegah dari COVID-19, tapi vaksin itu mencegah pemberatan yang terjadi ya. Betul. Yang diharapkan ya setelah vaksin gitu ya, ini dapat bisa memberikan efek positif, bukan efek positif ya, efek yang tidak memperkuat adanya masalah-masalah yang kita tidak harapkan begitu. Nah, kalau sekiranya gini, dokter, misalnya pemerintah melihat dan bagaimana cara mengantisipasi kalau sekiranya ada virus COVID varian baru. Kalau selama ini kan beberapa bulan yang lalu belakangan nih ada varian Delta, kemudian juga yang sebelumnya juga ada jenis-jenis varian COVID-19. Nah, kalau ini gimana cara mengantisipasinya, Dokter Arif? Melihat ini seperti apa? Memang betul. Kita nggak bisa memprediksi ya kapan COVID ini selesai atau tidaknya. Tapi kita semuanya wajib berusaha dan mencegah jangan sampai ini rantai penularan terus berlangsung gitu. Tentunya perlu strategi yang perlu dikerjakan oleh semua elemen masyarakat, baik swasta, pemerintah maupun orang kesehatan sendiri, dan juga melibatkan misalnya 3 pilar, misalnya ABRI, TNI dan Polri dan semua masyarakat. Langkah-langkahnya memang yang pertama memang kuncinya adalah protokol kesehatan sebenarnya ini. Protokol kesehatan masyarakat tetap harus waspada, istilahnya walaupun sudah divaksin ya tetap harus menjaga misalnya cuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, mengurangi mobilitas dan sebagainya. Tentunya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah. Dengan adanya kalau kita lihat dari awal ada 3M, 5M sampai 6M ya kalau nggak salah ini. Nah, ini sebenarnya masih perlu dilaksanakan untuk menjaga penularan dari COVID-19. Selain itu tentunya dengan menjaga protokol kesehatan tetap dilaksanakan namanya tracing. Kalau misalnya ada satu orang yang diduga positif di suatu tempat, maka kita harus melaksanakan pelacakan atau tracing ya misalnya, atau pelacakan ke yang positif itu kira-kira dia bergaul atau berinteraksi dengan siapa saja. Nah, kalau sudah dapat dia kontak dengan siapa saja, diharapkan yang kontak ini harus melakukan isolasi. Makanya dia harus jangan sampai dia berinteraksi dengan orang lain yang menambah rantai atau memperpanjang rantai penularan tadi. Nah, kalau sudah melakukan isolasi, tentunya kita harus melakukan testing. Testing ini bisa antigen, rapid antigen ataupun melakukan swab PCR. Ini kalau di DKI kita untuk diagnosanya tetap pakai PCR misalnya untuk memastikan dia COVID atau bukannya. Dan tentunya nanti kalau sudah positif harus melakukan isolasi maupun dirawat kalau dia punya gejala. Ini adalah langkah-langkah yang tetap harus dilakukan dan kemudian perlu ya tadi
perlu ditunjang dengan adanya vaksinasi tadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Iya, jadi menarik ya. Jadi itu yang nanti akan bagaimana cara mengantisipasi jikalau nanti ada varian baru yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya gini, banyak sekali hoax-hoax yang beredar begitu mengenai vaksin di kalangan masyarakat kita. Oh, kalau pakai AstraZeneca ini akan menimbulkan gejala-gejala panas, demam, sedangkan Sinovac dan ada lagi yang terbaru, ada Moderna, Nusantara dan lain-lain. Kalau Pak Dr. Arif sendiri melihat jenis vaksin ini seperti apa sih manfaatnya? Apakah semua vaksin itu sama begitu? Apakah ada memang berbeda-beda dalam nanti setelah divaksinnya gitu? Baik. Gejala-gejalanya. Memang saat ini banyak sekali beredar macam-macam vaksin ya. Ya. Dan tentunya kita memakai vaksin yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah ini adalah kuncinya. Jadi yang sudah dijamin oleh pemerintah baik keamanannya, efikasinya maupun mungkin dibantu dengan dari MUI mungkin bantu Ya, dari halalnya. halal-halalnya. Ya. Saya rasa kalau yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ini sudah dijamin bagaimana manfaatnya, kemudian tingkat keamanan dan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kita nggak semua vaksin yang sudah dipakai atau diberikan kepada masyarakat ya bermanfaat semua misalnya. Kalau kita lihat ya angka kasus sekarang sudah mulai turun ini membuktikan bahwa memang vaksin itu sebenarnya punya manfaat yang diperlukan dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 ini. Ya, artinya tim kesehatan juga nanti akan merekomendasikan apakah dia bisa atau tidak divaksin, karena kan sebelumnya akan di screening gitu ya. Ya, tentunya ya menyambung sedikit. Tentunya memang sebelum proses vaksinasi kan di screening oleh dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas ini disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing peserta yang akan divaksin. Ya. Menarik sekali pembahasan hari ini di awal segmen di podcast Jakarta Islamic Center bersama Dr. Arif Wahyudi membahas mengenai vaksin. Yang pasti vaksin ini aman, jadi bagi masyarakat yang belum vaksin silakan vaksin ya agar terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan pastinya. Dengan vaksin ya itu bisa mencegah dari pemberatan atau kejadian yang kekurangan lebih parah lagi gitu. Iya, lebih parah lagi begitu. Nah, ini juga banyak juga nih masyarakat yang berharap nih. Kita langsung ke Pak Suwardi ya mengenai bagaimana sih sebenarnya pendapat dari tokoh agama. Nah, hari ini di hadapan kita semua ada Pak Suwardi selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Jakarta Utara. Nah, kalau terdapat ini kan masyarakat banyak sekali polemik nih Pak Suwardi mengenai vaksin. Nah, itu gimana nih pendapat dari Pak Suwardi sendiri melihat hal ini gitu? Terima kasih Mas Depo, dan sebelumnya terima kasih Pak Dr. Arif sudah jelaskan luar biasa, dan selamat oleh Pak Mamun. Alhamdulillah nih beliau mendapat amanah terbaru bersama. Terima kasih Mas Depo. Pada prinsipnya kami supaya ditokohkan di masyarakat kan gitu ya. Kebetulan saya bergabung di Dewan Masjid Indonesia. Dan alhamdulillah kita selalu memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, wabil khusus semua agama umat. Dan kebetulan saya juga aktif juga di samping di DMI Dewan Masjid Indonesia, juga di FKUB. Selalu kita memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, wabil khusus bagaimana tentang manfaat dan mudaratnya daripada vaksin tersebut. Bagaimanapun itu sudah dikaji oleh Badan POM dan disahkan oleh MUI. Betul Mas Dipo, awal daripada vaksin ini menjadi kontradiktif. Sebelum kita turun ke lapangan dengan teman-teman memberikan suatu edukasi baik DKM yang ada. Dan alhamdulillah di Jakarta Utara itu DKM kita ada 566. Dan alhamdulillah Pak Camat, Pak Wakil Camat, saya sih sering turun di masjid-masjid dengan teman-teman, dan DMI sendiri kita bekerjasama dengan Pemda DKI mengadakan vaksinasi setiap hari Ahad dan Sabtu dan Ahad. Itu sudah berjalan dan launchingnya di Jakarta Utara tuh Pak Wakil ya, Pak Dr. Arif awal itu hari Jumat di Masjid As-Solihin. Dan alhamdulillah kita setiap Sabtu Ahad kita mengadakan kegiatan vaksinasi. Inilah fungsi daripada kemasjidan kita, umat kita
awal memangnya Pak Wakil itu ada kontradiktif. Awalnya kan masjid ditutup, nggak boleh, Ya. ada bla 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 bla. Nah disitulah kita sebagai tokoh bisa menyampaikan pada pengurus masjid, karena bagaimanapun DKM adalah anggota daripada DMI. Ya. Disitulah kalau kita sendiri tidak membuka diri ya kita sulit kan gitu. Ya alhamdulillah responnya sangat luar biasa, dan insya Allah besok itu kita hari Ahad di masjid terdepan di situ, dan alhamdulillah vaksinasi yang ada di Jakarta Utara dengan edukasi di masjid-masjid Pak itu alhamdulillah Pak Wali respon dan selalu hadir, Pak Camat, Pak Lurah selalu hadir, dan kebetulan saya terakhir dengan Pak masih Lurah itu. Alhamdulillah ini berkat silaturahmi dan ini dari saya masyarakat ya Pak. Ya, Pak. oke, ayo. Alhamdulillah Mas Ibu, dan alhamdulillah Pak Wakub sudah hadir juga pada waktu di Kelapa Gading dalam rangka memberikan support kepada tokoh masyarakat, para pengurus masjid kan gitu. Intinya kita sebagai pengurus masjid, pengurus sebagai tokoh kan kita tidak bosan-bosan memberikan suatu edukasi kepada masyarakat kita. Kadang-kadang tadi kata Pak Dr. Arif tadi, Mas Dipo tadi juga kan kadang-kadang pro dan kontra itu muncul, Iya, betul. memajak hal-hal yang hoax tadi. Nah disitulah kita juga harus memahami juga sih kondisi masyarakat kita kan kadang-kadang mudah hal-hal hoax tuh kayak lebih enak gitu Pak Wakil ya. Tapi alhamdulillah kita sebagai selalu tidak bosan-bosan dengan teman-teman di pengajian-pengajian. Alhamdulillah kita dalam keadaan PPKM ini Pak Wakil mohon izin saya juga tetap di masjid tetap menggunakan protokol kesehatan. Pada waktu kita sholat Jumat sekarang sudah dibuka, kita tetap memberikan suatu kepada pengurus-pengurus DKM selalu mengadakan protokol kesehatan tetap Pak Dokter. Jadi itulah ini kan ikhtiar kita. Bahkan kita anjurkan untuk ke masjid pun itu kalau diusahakan bisa wudhu dari rumah. Jadi wudhu dari rumah, jadi kerumunan. Itu sampai situ kita. Bahkan untuk ceramah kita terus terang Mas Dipo kita minta juga dipercepat ya, biasanya 20 menit ya 10 menit lah kan gitu, karena intinya tidak bosan-bosan menyampaikan protokol kesehatan. Kenapa bagaimanapun lambat laun dia akan dengan sendirinya akan mengikuti, karena ini bagaimanapun upaya-upaya masyarakat, upaya-upaya negara, pemerintah ini kan nggak mungkin menjerumuskan warganya kan gitu. Makanya mutu Jakarta kan DKI itu kan bahagia warganya maju kotanya ya, kalau warganya sendiri nggak mau maju gimana mau maju kotanya kan gitu. Intilah itu Mas Dipo. Jadi intinya kita selalu menggandeng dengan ormas-ormas Islam khususnya, dan non muslim pun kita gandeng, kita selalu. Bahkan terakhir saya terus terang saya menghadiri acara dengan teman-teman Walubi dalam rangka sosialisasi juga tentang edukasi. Nah, jadi kita bersamalah Pak Wakil ya, dalam arti mana tokoh-tokoh ini dengan yang muslim-muslim, non-muslim. Intinya kita sering bersinergis dalam rangka suksesnya daripada vaksinasi. Karena kan kalau nggak salah masih ada di bawah, masih bawah 60 ya Pak Wakil ya, mungkin kalau beliau sudah luar biasa. Awal kuning itu karena di atas ya, sekarang ada di atas. Alhamdulillah. Maka inilah harapan saya dengan adanya siaran ini dengan Jakarta Islamic Center, mudah-mudahan teman-teman ya ayo kita sama-sama lah sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama ya, kader-kader yang mumpuni sistem bicara, ayo kita kampanyekan tentang bagaimana efektivitasnya daripada vaksin tersebut. Dan ini upaya-upaya yang kita lakukan, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Jangan sampai nanti ada bahasa PPKM lagi kan gitu kan. Karena sudah bosan Pak. Kebetulan ini kan yang jelas gini Mas Dipo, ini kan banyak juga di sekolah. Kebetulan saya di Dinas Pendidikan selalu tuntutan untuk bertatap muka luar biasa Mas Dipo itu. Nah ini kembali lagi peran dari tokoh tadi. Dan itu baik tokoh pendidikan, tokoh agama itu perlu kan gitu. Serasa itu Mas Dipo. Iya, jadi kompleks ya. Ya. Ketika kita bicara tentang bagaimana reaksi ataupun yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia khususnya gitu ya dalam penanganan vaksin, artinya ini mendukung ya program pemerintah dalam hal ini, termasuk juga menyampaikan kepada mereka ada beberapa program-program yang berkaitan dengan mensosialisasikan protokol kesehatan. Nah kalau sejauh ini Pak Suwardi, umat itu seperti apa gitu, seberapa patuh terhadap himbauan serta kebijakan terkait mengenai vaksin itu sendiri. Kalau kita melihat dari masyarakat sekitar, apakah
ada yang menolak itu karena apa gitu. Dan itu biasanya kalau hal-hal yang menolak itu biasanya dikasih stimulus apa itu Pak Suwardi? Jadi gini Mas Diko, memangnya kita juga harus bersabar. Sebetulnya kita cuma memaklumi awal memangnya banyak penolakan, tapi setelah kita kaji penjelasan sebetulnya yang menolak itu biasanya punya penyakit bawaan, Komorbid ya. nah rata-rata begitu Pak Dokter. Jadi dengan adanya ya suatu bukti nyata lah kita bekerja pada waktu Sabtu Ahad itu luar biasa. Target kita yang dicapai rata-rata di atas 100, bahkan 200, 300, sempat kita sampai 336. Bahkan pernah kita kerjasama dengan tokoh Jakarta Rumah Kita, mungkin Mas Diko tahu, itu hampir 21.000. Dan saya terlibat dalamnya di Arposa di DMI karena ini tokoh yang kumpul di situ. Ya alhamdulillah tuh Pak Wakil Samad ya, itu Pak Dr. Raid mungkin tahu lah itu. Jadi gitu Mas Diko, makanya memangnya ada stimulus lah itu biasanya untuk perangsang. Tapi saya sendiri mengajar ke teman-teman itu bukan menjadi suatu ukur sebetulnya. Bagaimana kita bisa menyampaikan teman-teman. Kalau bisa kita tangan jangan di bawah lah, kita di atas. Insya Allah lah. Jadi gitu Mas Ipo. Jadi kadang-kadang memangnya ada stimulus, semangat itu. Ya tidak dipungkiri gitu ya. Ya tidak dipungkiri gitu. Nah, namun demikian saya yakin warga kita sudah dewasa, sudah paham lah itu. Dan sebetulnya yang tidak mau tervaksin awalnya itu sebetulnya karena penyakit bawaan rata-rata kita diskusi ya gitu. Rata-rata Mas Ipo. Karena ternyata sekarang ini kan sangat luar biasa. Setelah kita daftar yang ikut luar biasa. Bahkan tuh saya kemarin dari daerah ikut datang dari Selatan. Saya pernah mengatakan di Rumah Sakit Islam itu ini kaitannya dengan kerjasama Pak Wakil itu dengan Muhammadiyah, dengan Kemenkes itu yang datang malah dari Selatan, dari Timur, luar biasa Pak itu. Bahkan waktu itu dekat Pak Lurah Rahmat ya, nah, Rahmat luar biasa itu kita sama. Jadi kebetulan mulai Juli Pak Mas Diko kita kan DMI ini Dewan Haji Indonesia itu kan kerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, dengan Biro KSD, dengan Kasudin Kesehatan dan terlibat dengan Duafa. Nah ini sebagai tokoh tadi untuk memberikan edukasi kepada wabil khusus kalau kita tersaring di masjid namanya para jamaah. Nah, selalu saya bilang ke teman-teman para dai, ayo sedikit masukkan. Intinya setiap kita masukkan hal-hal yang positif, insya Allah dia akan memahami itu Mas Diko sebelumnya. Ya, yang tadi yang dipertanyakan Mas Diko tentang stimulus itu ya, mungkin Pak Wakil sama lebih paham itu juga. Kita dipungkiri lagi. Tapi alangkahnya begitu sih emangnya kondisi gini. Itu Mas Diko. Dan sejauh ini kita juga lihat ya bagaimana gubernur kita DKI Jakarta itu mengharuskan juga ke tempat-tempat ibadah, bukan hanya masjid ya Pak Suwardi ya, untuk senantiasa sebelum ke tempat beribadah alangkah baiknya vaksin agar lebih aman mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan vaksin ini terus digelorakan agar bisa membantu ya kinerja dari pemerintah untuk menanggulangi angka kebanyakan orang terkena virus COVID-19. Nah, saya ingin bertanya juga sama Pak Makmun nih berkaitan dengan data. Nah, kalau di Jakarta Utara sendiri terkhusus untuk di wilayah mungkin Tanjung Priok begitu, Kecamatan Tanjung Priok. Nah, data penderita COVID itu seperti apa dan kemudian penanganan penderita COVID-19 ini seperti apa? Ini mungkin bisa menjadi satu contoh bagi daerah-daerah lain. Saya kira karena menurut informasi katanya Tanjung Priok juga cukup tinggi angka orang-orang yang divaksin begitu. Dan COVID-nya juga nggak terlalu tinggi juga. Nah, kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Niko ya, Pak Kiai, Pak Dr. Arif. Ya, kita senang banget nih ya bisa hadir di JIC nih. Kita juga senang. Di radio kebanggaan kita nih ya. Luar biasa. Jadi memang begini, ini pasca libur Lebaran barangkali ya, itu kan 3 minggu setelah itu Pak Dokter ya, kita angka kasus COVID ini luar biasa tinggi nih ya. Termasuk di wilayah Kecamatan Tanjung Priok ya. Kita ratusan kasus nih Bang Dipo yang ada di wilayah kecamatan ya. Kita saat itu memang benar-benar dalam kondisi sangat tertekan ya. Kemudian ada pemilahan ya sudah Inmendagri ya. Kita memilah dari kasus rumah ya yang ada COVID ya di tiap lingkup RT-nya ya. Itu yang kita kenal dengan PPKM mikro. Jadi misalnya kita pengelompokan ya di satu RT ini ada kasus 1 sampai dengan 2 rumah ya. Itu dengan status kuning ya. Kemudian 3 sampai dengan 5 rumah oranye ya. Nah, 5 ke atas ini udah merah. Nah, ketika kemudian ada RT yang sudah masuk ke kondisi oranye nih ya, apalagi merah,
ya sudah. Kita langsung kita musyawarah, kita kumpulkan RT, RW, kader Dasawisma gitu kan, untuk melakukan langkah-langkah pengetatan di RT. RT merah otomatis nih satu RT itu kita lingkar ya, tidak keluar dulu ya. Kemudian tadi Pak Dokter katakan juga kita langsung melakukan tracing ya, kontak-kontak erat di keluarga bahkan tetangga ya, kita banyakin ya. Memang sepintas dengan seperti itu kasus makin tinggi kelihatannya ya, karena banyak orang yang kemudian kita lakukan tes ya PCR makin tinggi, tapi itu nggak apa-apa itu kan, dengan makin ketahuan tinggi makin ketahuan bahwa emang yang perlu kita tangani seperti apa gitu kan. Nah ini memang kemudian membuahkan hasil Pak Bang Dimon nih, membuahkan hasil beberapa kemudian bulan kemudian ya, dari tinggi itu kemudian menurun kasus itu, menurun ya. Nah ini sejalan juga dengan kemudian nih vaksinasi kita ya. Jadi di awal itu ya di bulan Ramadan ya sebelumnya kita tenang-tenang aja nih ya, karena kasus rendah, kasus rendah, vaksinasi pun kita berjalan masih sebatas kepada lansia ya pada saat itu. Nah kemudian ketika kemudian kasus meninggi nih, vaksin kita rendah ini kan masih kelihatan nih. Tetapi kemudian setelah itu di samping tadi kita melakukan pengetatan ya PPKM mikro kita berjalan di tiap RT. Nah vaksinasi kita galakan. Nah, udah masuk 18 tahun ke atas, bahkan belakang 12 tahun ke atas gitu kan ya. Nah ketika angka vaksinasi ini meninggi nih, ini kasus turun gitu kan. Nah itu ini fakta nih ya. Jadi dulu ketika vaksinasi kita rendah, kasus tinggi ya. Tetapi kemudian ketika vaksinasi naik nih, kasus turun gitu kan. Nah alhamdulillah kita berhasil sebetulnya ya. Kecamatan Tanjung Priuk sendiri untuk capaian vaksinasinya ini adalah nomor 5 di DKI Jakarta. Tetapi nomor 5 ini perlu diingat bahwa nomor 1, nomor 2 adalah Kecamatan Pulau Seribu. Penduduknya dikit ya. Mungkin satu kabupaten sama di 2 RW di kelurahan kita itu kan ya. Cuma nggak masuk itu lah 2 ini ya. Nah terus yang ketiga adalah Kecamatan Kelapa Gading. Itu pun sasarannya cuma 100-an ribu sekian gitu kan ya. Yang ketiga di Johar Baru juga masih penduduknya sedikit ya, Johar Baru. Nah kelima kita nih Kecamatan Tanjung Priuk, kita tuh padat. Penduduk kita ini 398.000. Yang jadi sasaran vaksin 12 tahun ke atas nih ya, itu 333.000. Nah orang kaget kok bisa Kecamatan Tanjung Priuk dengan penduduknya banyak tapi vaksinasinya tinggi gitu kan. Nah jadi kita ya Pak Camat, kita berusaha berkolaborasi ya, karena kita seperti diketahui Pak Dokter ya, nakes kita terbatas ya. Kita hanya mendapat nakes dari puskesmas, ini kedua orang kita gitu kan. Kita hanya buka satu sentra vaksin, yang datang ratusan, lalah luar biasa lah, nggak kuat. Nah kita kolaborasi, alhamdulillah dibantu dengan unsur TNI, dengan Polri ya. Dan TNI bahkan membuka gerai vaksin merdeka ya selama beberapa puluh hari di kita di masing-masing kelurahan, ada yang satu sentra, ada yang sampai 4 sentra itu kan, ini membantu. Di samping itu kita juga Pak Camat coba kolaborasi dengan swasta dengan CSR-nya. Kita ada yang luar biasa dari AMSO, PT AMSO di Sunter Agung ya. Itu di samping mereka membuka sentra vaksin di tempat dia ya, mereka juga memberikan sembako, memberikan uang bahkan gitu kan. Orang tertarik gitu kan. Wah, datang nih gitu kan. Nah kemudian yang tidak kalah penting nih kita mengenal dari sejak lansia itu ada yang Angeli. Nah Angela itu antar jemput lansia. Jadi ketika lansia itu kita buka vaksinasi nih, mereka udah ibu tunggu aja di rumah atau dengan kantor terdekat nih, kita nyiapin mobil satpol, mobil operasi kita, mobil pribadi kita ya, untuk mengangkut mereka ke tempat sentra vaksin gitu ya. Jadi mereka tidak usah jauh segala macam, kita antar jemput, pulangnya kita anterin lagi gitu kan. Nah seperti itu. Jadi yang itu lansia, kemudian itunya Angeli ya, antar jemput lingkungan sama seperti itu. Nah ini barangkali membantu nih, sambil terus kita kenal dengan orang-orang partai ya. Bantu kami dong buat stand up vaksin. Ya alhamdulillah ada beberapa partai turun ya. Nasdem itu berapa bulan, sebulan ya Pak Dokter, bukan di GOR. Kemudian belakang PDIP juga bahkan menyiapkan sembako gitu kan. Nah ini barangkali ya orang kaget,
kok kecamatan Tanjung penduduknya besar tapi capaiannya tinggi gitu kan. Alhamdulillah seperti itu Bang Dipo. Dan akhirnya kasus COVID-19 juga menurun ya, sehingga Menurun vaksinnya jauh. tinggi. Iya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin yang sempat tinggi nih ya, Ya. angka COVID-19 tinggi. Nah, itu bagaimana cara kecamatan, terutama dalam hal ini Pak Mahmud sendiri melihat ini mekanisme dari pemerintah kecamatan untuk menanggulangi bertambahnya kasus COVID-19 di wilayah Ya. tersebut? Itu tadi kita kenal dengan tadi PPKM mikro ya. PPKM mikro. Jadi ketika kemudian di RT itu ada kasus ya, Ya. ini terus kita tekankan terutama pengurus di lingkungan ya, di RT RW Dasa Wisma ya, untuk kemudian mereka secara bersama ya, secara bersama menangani kasus yang ada di RT tersebut ya. Karena kita kan gini, kita kalau kita hanya mengadakan aparat untuk menjaga lingkungan suatu lingkungan itu kan kita nggak mungkin bisa itu kan, apalagi pada saat tingginya itu kan ada beberapa RT yang merah, ada RT yang oranye gitu kan. Tanpa mereka kita tidak bisa ngapain gitu kan. Jadi yang kita dorong untuk kemudian mengurus mengawasi lingkungannya adalah yang mereka sendiri gitu kan. Bahkan ada bantuan-bantuan sosial dari dinas sosial ya, untuk sembako segala macam ya, bahkan makanan siap saji juga ada. Tetapi itu hanya sedikit barangkali ya, tetapi lebih banyak kemudian dari mereka sendiri gitu kan. Oh ini tetangga sini terkena gitu kan, tapi RT yang sebelah kan enggak. Nah mereka mencoba mau masuk kebutuhan mereka gitu kan. Di Kodim Pak RT ada yang ya, ngasih sayuran, ngasih makanan gitu kan. Jadi dengan pengetatan seperti itu mereka jadi nggak kemana-mana gitu kan. Nah bentar 2 minggu ya mulai berkurang, meskipun tadi angka yang tadi tracing makin tinggi kelihatannya gitu kan ya. Makin tinggi, tapi kan itu kan hanya emang seperti itu ya. Tetapi kedepannya mereka ini aman gitu Pak Bang Dipo. Nah, kalau itu sendiri, kalau Pak Wakil mau bicara tentang menanggulangi perekonomian masyarakat itu seperti apa? Karena kita tahu ya COVID ini berdampak ya hampir ke semua sektor, termasuk juga ekonomi. Ya. Nah ini juga ada pertanyaan-pertanyaan nih berkaitan dengan penanggulangan perekonomian masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya ini Pak Wakil? Ya, memang sangat tertekan ya pada saat pemberlakuan yang PPKM diperketat ya, Ya, gitu kan. betul. Itu kan terutama pedagang-pedagang kecil ya, warteg-warteg ya. Mereka memang dibolehkan buka, tetapi kan dengan dibungkus ya, ya take away apa gitu kan ya. Tidak boleh makan di tempat ya. Ini agak tertekan, gitu kan. Mereka omsetnya otomatis turun drastis ya. Yang biasa sekian karena yang makan sekarang ya sampai 20-30% yang makan di situ gitu kan, yang beli ke situ gitu kan makan. Nah, ini tertekan ya. Memang pada saat itu ya obat mujarab awal ya, kemudian dari pemerintah kan memberikan bahan sosial ya. Bahan sosial ya, ada yang berupa uang kan DKI ya, kemudian juga ada tambahan juga beras ya. Ya minimal pemikiran pada saat itu kan mereka hidup dulu lah gitu kan ya, hidup dulu gitu kan, tidak kelaparan tidak segala macam ya, itu dulu. Sambil kemudian ya ada upaya-upaya dari UKM itu di luar yang itu, cobalah kemudian masuk berjualan secara online gitu kan ya. Nah itu kita dorong dari UKM kalau seperti itu. Nah memang ada beberapa yang terbiasa, ada yang belum gitu kan, jadi prosesnya. Kemudian juga ada juga bantuan stimulus dari pemerintah ya, pada saat itu yang untuk pekerja yang di bawah UMR itu kan ada bantuan, dan juga ada bantuan dari pemerintah sekitar 2,5 juta tidak salah ya, untuk mereka yang punya usaha-usaha kecil. Nah, pernah dibuat seperti itu ya. Memang itu kalau untuk maju tapi paling tidak untuk bertahan dulu pada saat itu gitu kan ya. Nah itu kita dorong seperti itu ya. Nah makanya kan kuncinya ya sudahlah, yang penting gimana caranya kita memberikan kemampuan ke masyarakat, kita tetap protokol kesehatan berjalan kan, obatnya itu ya di samping vaksinasi gitu kan. Saya ketekankan kalau ini berhasil ekonomi akan menggeliat lagi gitu kan. Tetapi selama kemudian kasus kita tinggi, ekonomi pasti ditutup terus gitu kan. Nah mungkin mereka memahami seperti itu ya, akhirnya ya alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan ya kita jangan euforia dulu gitu kan ya, jangan euforia dulu, mudah-mudahan ini kedepannya ya akan terus turun, nah ekonomi akan tumbuh lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Wakil Camat Tanjung Priok ya dalam pemaparannya mengenai bagaimana cara menanggulangi, dan ini mungkin bisa
dicontoh oleh beberapa wilayah daerah bagaimana cara menanggulangi COVID-19 dan Tanjung Priok. Kenapa kita mengundang Tanjung Priok? Karena salah satu ya kecamatan yang memang wilayahnya kompleks, banyak sekali, padat, tapi tingkat vaksinasinya tinggi begitu. Nah, karena waktu kita juga sangat terbatas nih. Saya ingin kembali mungkin sekaligus penutup, nanti kita juga akan tanyakan beberapa narasumber-narasumber yang lainnya berkaitan dengan tadi pembahasannya. Nah, saya mau tanya juga Dokter Arif, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat, kapan ini pandemi COVID-19 ini selesai? Dan pertanyaan susah ya. Dan kedua nih, kalau udah divaksin itu seperti apa nih? Apakah apa yang bisa dilakukan? Apakah nanti ketika sudah divaksin nih, udah vaksin tahap 1, tahap 2, apakah nanti kemungkinan divaksin lagi? Nah, mungkin silakan nih. Kayaknya panjang nih jawabannya mengenai hal ini ya. Nah, silakan Dokter Arif. Terima kasih Mas Dipo. Agak pertanyaan yang susah dijawab ya. Iya. Karena jawabannya adalah kuncinya pada kita semua lagi, pada kita semua. Kalau misalnya kita semua tetap bisa patuh menjaga protokol kesehatan, insya Allah ya mungkin bisa kita tekan rantai penularan COVID-19 ini. Kuncinya di kita, misalnya tetap menjaga prokes, ikut vaksinasi, dan kalau ada kasus, ini pesan saya mungkin untuk semuanya, kalau misalnya